Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang the revenue cycle sales to cash collection. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Imas Maisaroh dengan MPM akhir 119, lalu Tazkia Yasmin dengan MPM akhir 127, Naila Himmatul dengan MPM akhir 179, Salsabila Cynthia dengan MPM akhir 220, dan Nindya Naizela dengan MPM akhir 248. Nah, pada slide kali ini kita akan membahas tentang siklus pengeluaran atau expenditure cycle. Nah, siklus ini mencakup beberapa aktivitas utama, yaitu pembelian barang atau jasa, penerimaan barang, persetujuan faktur dari pemasok, dan proses pembayaran. Nah, semua aktivitas tersebut didukung oleh sistem informasi akuntansi yang berfungsi untuk mencatat transaksi, memperbaharui data, persediaan dan utang, dan mencocokkan dokumen seperti purchase order, laporan penerimaan, dan invoice. Selain itu, sistem ini juga menghasilkan laporan yang digunakan manajemen untuk pengambilan keputusan. Nah, dalam siklus ini terdapat beberapa ancaman yang bisa terjadi. Misalnya, pembelian yang tidak sah dapat menyebabkan pemborosan biaya. Kemudian, barang yang diterima bisa saja tidak sesuai atau rusak, yang dapat mengganggu operasional. Selain itu, bisa terjadi kesalahan atau kecurangan dalam faktur dari pemasok, yang berpotensi merugikan perusahaan. Ancaman lainnya adalah pembayaran ganda, pencurian kas atau persediaan, serta kesalahan atau kehilangan data yang dapat dipengaruhi keakuratan informasi. Nah, untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut, perusahaan menerapkan pengendalian internal. Salah satunya adalah otorisasi, di mana setiap pembelian harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Kemudian, ada pemisahan tugas agar tidak ada satu orang yang mengendalikan seluruh proses, misalnya antara bagian pembelian, penerimaan, dan pembayaran. Perusahaan juga menggunakan metode three-way matching, yaitu mencocokkan purchase order, laporan penerimaan, dan invoice sebelum melakukan pembayaran. Selain itu, diterapkan pembatasan akses sistem, pencatatan dokumen yang baik, serta monitoring dan audit secara berkala untuk mencegah kesalahan dan kecurangan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai proses sales order entry atau pemasukan pesanan penjualan yang merupakan tahap pertama dalam siklus pendapatan atau revenue cycle. Nah, proses ini tuh dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan melalui berbagai saluran. Pelanggan itu dapat memesan melalui situs web perusahaan, melalui tenaga penjualan, ataupun menggunakan elektronik data interchange atau biasa yang disingkat EDI atau EDI. Nah, EDI ini memungkinkan pesanan itu dikirim secara elektronik dalam format yang langsung dapat diproses oleh sistem perusahaan tanpa perlu dimasukkan secara manual. Nah, hal ini itu dapat meningkatkan efisiensi dan menekan biaya, yang pastinya menekan biaya. Nah, setelah pesanan diterima, langkah selanjutnya yaitu memasukkan data pesanan itu ke dalam sistem. Nah, data tersebut dicatat dalam dokumen yang disebut sales order. Nah, akurasi data pada tahap ini itu sangat penting. Mengapa? Karena kesalahan atau kelengkapan data yang tidak memadai dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan inefisiensi proses tentunya. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, sistem ERP itu dilengkapi dengan berbagai pengendalian edit data. Nah, sebagai contoh, completeness check itu memastikan bahwa semua kolom itu wajib telah terisi dan sistem itu secara otomatis mengambil data pelanggan dari customer master file begitu nama pelanggan dimasukkan sehingga meminimalkan kesalahan entry. Nah, tahap berikutnya itu ada pemeriksaan kredit, terutama untuk penjualan yang dilakukan secara kredit ya. Pemeriksaan ini itu bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan guna menghindari resiko piutang yang tidak tertagih. Nah, untuk pelanggan lama itu biasanya yang memiliki riwayat pembayaran baik dan saldo belum melebihi batas kredit yang ditentukan sistem dapat memberikan otorisasi secara umum. Nah,
Namun, untuk pelanggan baru atau pesanan yang menyebabkan saldo melampaui batas kredit, diperlukan persetujuan khusus dari kredit manager atau manajer kredit. Nah, pemisahan tugas ini tuh penting karena tenaga penjual itu cenderung berfokus pada pencapaian target penjualan, bukan pada kemampuan bayar pelanggan. Nah, setelah kredit disetujui, sistem selanjutnya yaitu memeriksa persediaan. Nah, sistem itu akan menampilkan informasi seperti jumlah barang yang tersedia, jumlah yang telah dipesan oleh pelanggan lain, dan jumlah yang siap dikirim. Nah, informasi ini tuh digunakan untuk memberikan perkiraan tanggal pengiriman kepada pelanggan apabila persediaan mencukupi, pesanan itu dapat langsung diproses. Nah, sebaliknya, jika persediaan itu tidak mencukupi, sistem itu akan membuat dokumen yang disebut back order. Nah, back order ini mengizinkan bagian produksi atau pembelian untuk menyediakan barang yang kurang sehingga pesanan pelanggan itu tetap dapat dipenuhi meskipun dengan keterlambatan. Nah, setelah itu sistem itu menerbitkan picking tiket atau tiket pengambilan barang. Nah, dokumen ini tuh menginstruksikan bagian gudang untuk mengambil barang sesuai dengan pesanan pelanggan. Untuk meningkatkan efisiensi, picking tiket itu biasanya disusun berdasarkan urutan lokasi penyimpanan barang yang ada di gudang. Nah, selama keseluruhan proses berlangsung, bagian sales order entry atau layanan pelanggan itu juga memiliki tugas penting, yaitu menangani pertanyaan dari pelanggan. Pertanyaan tersebut itu dapat berupa status pesanan, ketersediaan produk, atau informasi lain yang dibutuhkan. Nah, penanganan pertanyaan yang cepat dan tepat itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan serta loyalitas pelanggan. Perlu diketahui bahwa biaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih murah daripada biaya untuk menarik pelanggan yang baru. Nah, banyak perusahaan menggunakan Customer Relationship Manajemen atau CRM serta mengotomatisasi pertanyaan rutin melalui situs web atau chatbot. Nah, proses sales order entry itu bukan sekedar pencatatan pesanan, melainkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemasukan pesanan, pemeriksaan kredit, pengecekan persediaan, penerbitan picking tiket, serta penanganan pertanyaan pelanggan. Nah, dengan alur yang sistematis dan pengendalian yang memadai, perusahaan itu dapat menghindari kehilangan pelanggan, mengurangi piutang tak tertagih, serta mengelola persediaan secara lebih efisien. Dalam proses sales order entry pada siklus pendapatan atau revenue cycle ini terdapat beberapa resiko yang wajib diwaspadai. Nah, apa saja resikonya? Yang pertama, kesalahan entry data seperti salah memasukkan nomor barang atau alamat pelanggan. Yang kedua yaitu pesanan yang tidak sah atau fiktif, misalnya pesanan yang ternyata bukan dari pelanggan yang sah. Yang ketiga itu risiko kredit, yaitu pelanggan yang tidak mampu membayar. Keempat yaitu masalah persediaan seperti kehabisan stok atau justru malah kelebihan stok. Nah, semua risiko ini tuh kalau tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan inefisiensi operasional dan kerugian finansial bagi perusahaan. Nah, lalu bagaimana sih cara mengendalikannya? Yang pertama, perusahaan itu menerapkan data validation checks atau pemeriksaan validitas data. Ini tuh penting, mengapa? Untuk memastikan akurasi saat pesanan dimasukkan ke sistem. Nah, sistem ERP itu bisa melakukan completeness check dan secara otomatis itu mengambil data dari master file untuk mencegah kesalahan. Yang kedua itu untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan pelanggan. Ada proses persetujuan kredit. Nah, kredit itu harus disetujui oleh kredit manager, bukan oleh tenaga penjual. Ini tuh untuk menghindari piutang tak tertagih. Yang ketiga yaitu untuk memastikan pesanan benar-benar sah. Perusahaan itu bisa menggunakan tanda tangan digital atau digital signatures. Ini tuh memberikan jaminan bahwa pesanan itu memang berasal dari pelanggan yang sah dan tidak bisa disangkal di kemudian hari.
Keempat itu dalam mengelola persediaan, perusahaan itu menggunakan sistem yang dilengkapi dengan barcode dan RFID, yaitu teknologi ini tuh membantu mencegah catatan persediaan tetap akurat sehingga risiko kehabisan stok atau kelebihan stok itu bisa dikurangi. Nah, terakhir, untuk mempertahankan pelanggan jangka panjang, perusahaan itu menggunakan sistem CRM atau Customer Relationship Management. CRM ini membantu memberikan layanan pelanggan yang lebih baik yang pada akhirnya mendukung retensi pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang shipping proses summary, yaitu proses pengiriman yang dimulai ketika sales order telah disetujui. Pada tahap ini, tujuan utama perusahaan adalah memastikan bahwa produk yang dikirim sesuai dengan kebutuhan pelanggan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun waktu pengiriman. Tahap awal dari proses ini adalah picking dan packing. Pada tahap picking, staf gudang mengambil barang berdasarkan picking ticket yang berisi daftar item yang harus dikirim. Dokumen ini sangat penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan barang. Setelah itu, masuk ke dalam tahap packing, di mana barang dikemas dengan aman agar tidak rusak selama proses pengiriman. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, perusahaan biasanya menggunakan teknologi seperti barcode scanner atau dan RFID. Secara keseluruhan, tahap ini sangat krusial karena menjadi dasar dari keseluruhan proses pengiriman. Jika terjadi kesalahan di sini, maka akan berdampak pada tahap-tahap berikutnya. Selanjutnya, setelah barang dikemas, tim pengiriman akan melakukan pengecekan ulang dan menyiapkan dokumen penting. Dokumen tersebut meliputi packing slip yang berisi rincian barang, serta bill of lading yang berfungsi sebagai bukti pengiriman dan dokumen legal selama barang dalam perjalanan. Selanjutnya, barang akan dikirim ke pelanggan baik menggunakan armada perusahaan sendiri maupun melalui jasa pihak ketiga atau carrier. Dalam tahap ini, perusahaan perlu menentukan metode pengiriman yang paling efektif serta mengelola distribusi dengan baik. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai tantangan, seperti kesalahan pengambilan barang, pencurian, hingga kesalahan pengiriman. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan kerugian bagi perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan menerapkan berbagai sistem pengendalian seperti penggunaan barcode dan RFID, pembatasan akses gudang, dokumentasi yang rapi, audit persediaan, serta penggunaan sistem ERP. Dengan adanya sistem ini, proses pengiriman dapat berjalan lebih akurat dan efisien. Tahap selanjutnya dalam siklus pendapatan adalah proses penagihan yang terdiri dari dua aktivitas utama. Yang pertama adalah pembuatan faktur dan yang kedua adalah pengelolaan piutang perusahaan. Pembuatan faktur terhadap pelanggan melibatkan pemberitahuan kepada pelanggan tentang jumlah yang harus mereka bayarkan dan kemana pembayaran harus dikirim. Faktur tersebut dapat dicetak jika untuk pelanggan kecil atau dikirim melalui EDI atau lebih dikenalnya pertukaran data elektronik jika digunakan untuk pelanggan besar, seperti bisnis-bisnis lain untuk mengurangi biaya. Tetapi ada satu lagi cara yang bernama invoiceless billing atau penagihan tanpa faktur, di mana pembeli akan secara otomatis mengirimkan pembayaran setelah menerima barang, sehingga menghilangkan kebutuhan akan faktur sama sekali. Di dalam proses ini ada beberapa ancaman dan beberapa cara untuk mengendalikan ancaman-ancaman tersebut. Ancaman pertama adalah kegagalan penagihan yang dapat dimitigasi dengan memisahkan fungsi pengiriman dan penagihan dan dengan merekonsiliasi pesanan penjualan, dokumen pengiriman, dan faktur. Pemisahan dapat mencegah penjualan yang tidak tercatat secara sengaja dengan memastikan bahwa orang yang mengirim barang tidak dapat juga penagih barang tersebut. Sedangkan rekonsiliasi dapat mendeteksi penagihan yang terlewat dengan secara teratur mencocokkan pesanan penjualan dan dokumen pengiriman dengan faktur. Ancaman yang kedua adalah kesalahan penagihan, yang dapat dihindari dengan membuat sistem secara otomatis mengambil data harga dari file master
membatasi akses data harga, menggunakan kontrol pengeliratan, entry data, dan merekonsiliasi slip pengapakan dengan pesanan penjualan. Pembatasan akses dari data harga dapat mencegah kesalahan harga dengan membuat sistem mengambil harga secara otomatis dan membatasi siapa yang dapat mengubah data master. Sedangkan rekonsiliasi slip pengapakan memastikan pelanggan hanya dapat ditagih untuk barang yang benar-benar dikirim dengan membandingkan slip pengiriman dengan pesanan penjualan. Aktivitas utama selanjutnya yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam proses penagihan adalah pemeliharaan piutang usaha. Aktivitas pemeliharaan melibatkan pencatatan jumlah yang harus dibayar oleh pelanggan dan memperbarui saldo tersebut saat pembayaran diterima. Ada dua metode utama untuk mengelola piutang usaha. Yang pertama adalah metode faktur terbuka, di mana faktur dikirim dan dilacak secara individual hingga pembayaran penuh diterima. Metode ini ideal untuk transaksi bernilai tinggi, biasanya transaksi antara bisnis to bisnis. Metode yang kedua adalah metode saldo bulanan, di mana pelanggan membayar berdasarkan tagihan bulanan. Ideal untuk situasi di mana banyak transaksi kecil yang ada. Contohnya dapat dilihat di sebelah kanan, di mana perusahaan Ava Mega Electronics menagihkan uang kepada Hardware City. Ada beberapa ancaman dan cara-cara pengendalinya dalam tahap ini, yaitu yang pertama, kesalahan posting yang dimitigasi oleh kontrol pengeditan entry data, total batch, pengiriman laporan bulanan kepada pelanggan, dan rekonsiliasi piutang anak perusahaan dengan buku besar umum. Pengontrolan total batch dapat memungkinkan perusahaan untuk mendeteksi kesalahan entry data dengan memverifikasi bahwa total pembayaran yang diproses sesuai dengan total batch yang diharapkan. Tentunya perusahaan juga dapat menggunakan keluhan pelanggan sebagai kontrol detektif untuk menangkap kesalahan posting yang belum dikoreksi atau penentuan. Terakhir, dengan merekonsiliasi piutang anak perusahaan dapat memverifikasi keakuratan dengan memastikan jumlah semua saldo pelanggan individu sama dengan akun kontrol buku besar umum. Ancaman selanjutnya adalah memo kredit tidak valid, yang dapat dicegah dengan memisahkan tugas di mana orang yang menerbitkan memo kredit tidak boleh menangani pesanan penjualan atau akun pelanggan, dan dengan mengkonfigurasi sistem untuk memblokir memo kredit tanpa bukti terdokumentasi atas pengembalian barang. Pemisahan tugas dapat mencegah penyembunyian pencurian dengan memastikan bahwa orang yang mengotoritas nota kredit tidak dapat juga menangani uang tunai, pesanan penjualan, atau rekening pelanggan. Sedangkan dengan memblokir memo tanpa bukti, perusahaan mencegah kredit palsu dengan mensyaratkan bukti pengambilan hak barang sebelum sistem mengizinkan nota kredit. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai proses penerimaan kas. Jadi ini itu tahap terakhir dalam siklus pendapatan, di mana perusahaan mengumpulkan dan memproses pembayaran dari pelanggan. Nah, jadi kita harus memastikan bagian accounts receivable bisa mengidentifikasi sumber pembayaran dan mencatatnya ke faktur yang tepat. Di sini, kasir bertanggung jawab mengurus remitansi dan menyetorkan ke bank. Sedangkan bagian accounts receivable bertugas melakukan pencatatan transaksi. Untuk mempercepat arus kas, perusahaan kini banyak menggunakan teknologi seperti remote deposit capture, lockbox, EFT, EDI, FIDI, hingga penggunaan kartu kredit atau factoring. Nah, coba kita lihat alur proses penerimaan kas. Di sini yaitu pertama ada alur non-integrated EDI and EFT. Dalam skema ini, perusahaan A dan perusahaan B saling mengirimkan data. Kemudian perusahaan A mengirimkan data remitansi dalam format EDI kepada perusahaan B, sementara instruksi pembayarannya dikirimkan ke bank.
Nah, di sisi bank, terjadi proses transfer dana menggunakan format ECH, Automated Clearing House, dari bank perusahaan A ke bank perusahaan B. Jadi, ada pemisahan antara jalur data transaksi dan jalur pemindahan uangnya. Kemudian, yang kedua yaitu alur FADI atau Financial Electronic Data Interchange. Nah, pada alur ini jauh lebih ringkas dan efisien. Di sini, perusahaan A mengirimkan data remitansi sekaligus instruksi pembayaran secara langsung kepada banknya. Kemudian, bank perusahaan A akan mengirimkan data tersebut bersamaan dengan dana yang ditransfer ke bank perusahaan B. Jadi, perusahaan Bank B menerima informasi remitansi dan uangnya secara bersamaan. Inilah yang membuat proses FADI dianggap lebih cepat karena data dan dananya terintegrasi dalam satu alur yang sama. Nah, dalam proses ini, manajemen itu harus mengambil beberapa keputusan penting, di mana yang pertama yaitu pemrosesan internal atau eksternal. Jadi, apakah kita itu memproses pembayaran yang masuk sendiri in-house atau menyerahkannya ke Luxembourg Bank demi efisiensi? Kemudian yang kedua ada adopsi teknologi. Jadi kita harus menimbang antara biaya implementasi sistem canggih seperti FADI atau EFT dengan manfaat kecepatan dan akurasi datanya. Kemudian yang ketiga yaitu jenis pembayarannya. Kita perlu memutuskan apakah akan menerima kartu kredit dengan fee 2-4% atau menjual piutang melalui factoring dengan biaya 1-2%. Nah, tentunya dalam proses ini juga punya resiko yang harus kita mitigasi. Nah, di sini ada 4 ancaman utama. Yang pertama yaitu pencurian kas atau lapping. Ini adalah risiko besar. Mitigasinya mutlak melalui pemisahan tugas. Orang yang memegang uang tunai tidak boleh orang yang sama dengan yang mencatat atau mengotorisasi kredit memo. Kemudian yang kedua yaitu manipulasi laporan bank. Agar tidak terjadi kecurangan, pastikan rekonsiliasi bank dilakukan oleh staf yang tidak memiliki akses langsung terhadap uang tunai. Kemudian yang ketiga yaitu risiko kehilangan atau pencurian fisik. Nah, untuk menghindarinya, kita gunakan lockbox atau transfer elektronik agar karyawan tidak memegang uang secara langsung. Selain itu, pastikan setoran dilakukan setiap hari dalam jumlah utuh dan gunakan restriktif endorsement pada cek. Kemudian yang terakhir yaitu risiko kekurangan kas. Jadi kita harus menggunakan anggaran arus kas untuk terus memantau pemasukan dan pengeluaran sehingga kebutuhan likuiditas perusahaan tetap terjaga. Oke, jadi itu dia pembahasan dari kelompok kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.